Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa safiina wa nuri qulubina Muhammadin habib rabbil alamin wa imami guril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita di dalam satu bab tentang sunnah-sunnah puasa, sunnah-sunnah di bulan Ramadan di dalam sebuah kitab Ad-Durus Ramadaniyah li Ummati Muhammadiyah, karya daripada Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Idrus. Kalau pertemuan yang lalu kita telah bahas tentang sahur, yang mana sahur itu memang penuh dengan keberkahan. Sudah jelaskan hadis-hadisnya, makna dari keberkahan daripada sahur itu. Dan insya Allah pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas sunnah yang kedua, yaitu ta'jilul futur wa ta'khirus sahur, yaitu mempercepat buka dan memperlambat mengakhirkan daripada sahur. Artinya di sini kita memahami bahwasannya kalau bisa sebuah sunnah. Ketika berbuka cepat-cepat. Kita udah yakin buka masuk waktu maghrib, cepat berbuka, nggak usah ditunda-tunda walaupun diri kita masih kuat. Dan juga sahur. Kita telah mengetahui bahwasanya waktu sahur itu dari pertengahan malam sampai waktu subuh. Tapi sunnahnya, kalau kita pengen dapat pahala lebih, ya kita akhirkan. Batasnya seperti apa nanti kita akan bahas. Di sini dikatakan daripada sahabat, diriwayatkan daripada sahabat An Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, Nabi mengatakan, la yazalun nas bi khair ma ajjalul fitr. Manusia senantiasa dalam keadaan baik selama, ini titik pentingnya di sini, selama mempercepat, artinya mendahulukan daripada berbuka, nggak nunda-nunda walaupun dirinya kuat, walaupun kita dalam sebuah di kendaraan sedang jalan, di mobil, batalkan, walaupun hanya dengan seteguk air atau satu biji kurma begitu. Karena Nabi katakan, orang masih dalam keadaan baik selama mempercepat daripada berbuka. Dan ini riwayat daripada Sahihain, daripada Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dan ada tambahan daripada Al-Imam Ahmad dalam hadisnya, riwayat Abi Dzar itu wa akharus sahur. Jadi gabung nih, mempercepat berbuka dan memperlambat, arti diakhirkan di dalam sahur. Pertanyaannya, maknanya apa? Manusia senantiasa dalam kebaikan-kebaikan seperti apa? Di sini katakan la yazaluna bi khair fi dinihim, yaitu kebaikan dalam urusan agamanya. Mafa'alu dzalik, selama mereka melakukan itu apa? Mempercepat berbuka, memperlambat daripada sahur. Kenapa? Dzalika muhafizina ala sunnatin nubuwah. Karena mereka tetap menjaga daripada sunnahnya Nabi. Dan ini sebuah sunnah Nabi melakukan. Ketika yakin sudah masuk waktu berbuka, cepat-cepat berbuka. Ketika sahur, walaupun kita tahu sahur dari tengah malam, tapi Nabi sunnahnya, Nabi melakukannya itu di akhir, seperti itu. Dan mukhalifi lil yahud wa nasara, berbeda daripada kelakuan perilaku daripada orang-orang Yahudi dan Nasara. Nabi Muhammad sebagai suri tauladan kita, maka yang patut kita ikuti daripada tata cara hidupnya, terlebih lagi di bulan Ramadan ini dalam berpuasa, berbicara tentang buka dan sahur, tidak ada yang lebih pantas untuk kita ikuti daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan perlu di sini ada catatan di dalam kitab Durus Ramadaniyah ini, ada catatan penting. Mempercepat sahur itu dengan syarat bitayakunil guru bisa dengan yakin bahwasanya sudah masuk terbenamnya matahari, artinya sudah masuk waktu maghrib. Jangan fala yazuzu, jangan sampai kita minasak fil gurub, ada keraguan tentang terbenamnya matahari. Kenapa? Karena ada sebuah riwayat sini, ancaman yang luar biasa bagi orang yang masih ada keraguan. Udah terbenam belum ini matahari, udah masuk maghrib atau belum?
ada keraguan dalam dirinya, kayaknya sudah buka. Orang-orang seperti itu ya, di dalam sebuah riwayat ini ada sebuah ancaman kepada mereka. Ya, apa riwayatnya di sini mengatakan ya, daripada ya sahabat ya Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yaqul apa bainana ana naim, ketika aku sedang tertidur, atani rajulani, datang dua orang kepadaku, fa akhada bi dobiiyah, ya, kemudian ya datang kedua orang itu kepadaku untuk apa? Untuk membawa tanganku, ya. Lalu apa? Kedua orang itu membawa Rasulullah SAW kepada sebuah gunung yang mana untuk mencapai kepada gunung itu susah. Fagola, dan kedua orang tersebut bilang, is'ad, suruh naik Rasulullah. Fagultu, maka berkata Rasulullah SAW, inilah utikoh, aku nggak mampu untuk naik ini. Fagola, maka kedua orang tersebut ya, yang membawa Rasulullah mengatakan, tenang aja, ntar saya akan bantu. Ya. Ketika Rasulullah SAW sudah naik di atas puncak daripada gunung tersebut, terdengar suara teriakan yang sangat kencang. Maka Rasulullah SAW mengatakan, faqultu mahadil aswad. Kata Rasulullah, ini suara apa nih? Ya. Jadi Rasulullah lagi tidur, mimpi ketemu ada orang diangkat, dibawa di atas gunung. Ya, sampai di atas gunung Rasulullah dengar suara ya, yang teriakan begitu kencang. Ditanya oleh Rasulullah, suara apa ini? Golu, dua orang tersebut mengatakan, hada wi'a'u ahli nar, ini teriakan daripada ahli neraka. Ya, kemudian ya, daripada riwayat ini mengatakan ya, kemudian Rasulullah beranjak. Ketika mendengar daripada teriakan ahli neraka, Rasulullah jalan, dan di perjalanannya itu Rasulullah bertemu ya, dengan sebuah golongan yang mana golongan tersebut kakinya diikat ya, di atas, jadi kepalanya di bawah ya. Kemudian mulutnya sobek dan mengalir daripada ya, sobekan yang berada di mulutnya tersebut darah. Gola, dan Rasulullah berkata ya, man haula, siapa mereka ini, kata Rasulullah. Kata dua orang tersebut mengatakan, gola alladzina yuftiruna qabla tahillati saumihim, yaitu orang-orang yang batal puasanya, membuka ya, puasanya sebelum waktunya. Maka dari itu kita harus yakin ya, pastikan ya, jangan hanya sebatas kita memastikan daripada buka puasa itu dengan azan mungkin di musola atau masjid-masjid sekitar kita ya, tapi pastikan juga lihat di handphone kita sudah masuk atau belum ya. Karena percuma ya, kita udah tahan lapar dari waktu subuh ya, sampai maghrib ya, jangan sampai di ujung itu ya, ada keraguan daripada kita bahwasanya udah masuk maghrib atau belum, kemudian kita batalin. Kalau seperti ini gimana baiknya? Lebih baik dimundurkan sedikit. Walaupun kita mengetahui bahwasanya daripada sunnah ketika berbuka adalah mempercepat. Maksud daripada mempercepat ini apa? Ketika telah yakin bahwasanya sudah masuk waktu maghrib, sudah masuk waktu berbuka, percepat, nggak usah diakhir-akhirkan. Nah, ini menjadi apa namanya, perhatian buat kita. Ya, jangan sampai ya, kita termasuk daripada golongan yang mana mulutnya tersobek keluar darah, ya, kakinya digantung, terbalik, kepalanya ada di bawah, ya, yang mana mereka membatalkan puasanya sebelum waktunya berbuka. Jadi harus diperhatikan. Walaupun kita tahu ini sunnah, mempercepat daripada berbuka itu sunnah, tapi ya, ingat ya, harus telah yakin sudah masuk waktu berbuka. Dan juga ya, di sini ya, daripada yang berkaitan dengan takjilul fitar ini ya, adalah ya, di sini katakan takjilul iftar mustahabun fala yukrahu takhiruhu illa man tama'adduhu. Ya, mengakhirkan mempercepat daripada berbuka itu sunnah dan tidak menjadi makruh ketika mengakhirkan kecuali bagi orang yang telah yakin. Jadi makruh kalau kita udah yakin masuk waktu maghrib, antar belum lapar makanya ntar ya dekat sholat isya, itu makruh. Tapi kalau masih saat kita ada keraguan udah masuk maghrib atau belum, mengakhirkan daripada berbukanya itu tidak termasuk daripada sebuah yang makruh. Dan kemudian ya, di sini dibahas wa afdalu takhirus sahur malam yaqaf fi hatta yakunu bainahu bainal fajr miqdar 50 ayah. Sekarang kita beda pembahasan ya, terkait tadi sudah bahas tentang mempercepat berbuka, sekarang kita masuk tentang mengakhirkan daripada sahur ya.
kira-kira kapan kita waktu mengakhirkan sahur itu sampai waktu subuh itu kapan? Di sini katakan ya Nabi itu sahurnya kapan? Miqdaru hamsina ayat. Perkiraan baca ayat 50 ayat. Seperti apa perkiraan 50 ayat itu? Ma yusawi takriban isrina dakika bi qiraati mu'tadilah. Ya, kira 20 menit sebelum waktu subuh. Berbeda dengan kita. Mungkin kita sering biasa aja ya kalau sahur itu kalau bisa jam 3 jauh. Biar apa? Biar ada waktu buat ngerokok. Ya, tapi kalau kita pengen mengikuti daripada sunnahnya Rasulullah SAW, Rasulullah itu 20 menit. Ya. Artinya ada waktu ya, yang mepet dengan waktu subuh sekitar 20 menit. Yang mana Rasulullah sahurnya nggak begitu banyak ya, dan tidak ada keinginan untuk melakukan hal-hal yang lain. Ya, maka dari itu ya, mudah-mudahan ya, sebuah doa, sebuah harapan buat kita semua di bulan Ramadan ini kita bisa mengamalkan daripada dua sunnah ini ya, yaitu mempercepat berbuka dengan syarat sudah yakin ya, masuknya waktu berbuka artinya atau masuknya waktu maghrib, atau yang kedua yaitu mengakhirkan sahur dekat-dekat 20 menit ya, sebelum daripada tulu'ul fajar, terbitnya fajar waktu subuh. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan terakhir sebagai penutup di sini katakan qala sahibuz zubat, berkata daripada pengarang kitab Zubat, wa sunnah ma'al ilmil ghurubi yuftiru bi sur'ati wa aksuhu tasahhuru. Sunnah ketika mengetahui terbenamnya matahari untuk apa? Yuftiru bi sur'ah, cepat berbuka dengan syarat tuh gurub bi ma'al ilmil ghurub, telah mengetahui terbenamnya matahari. Wa aksu, dan sebaliknya ya, arti sebalikan daripada berbuka itu tasahur, sahur. Kalau berbuka kita sunnah untuk dipercepat, kalau sahur kita sunnah untuk di akhir. Ya, demikianlah ya, daripada ya, pembahasan kita pada kali ini ya, tentang mempercepat berbuka dan mengakhir daripada sahur ya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.